Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Haleluya. Hai semuanya. Oke, cukup. Nah, kita mau menyapa nih buat teman-teman yang udah semangat, excited banget ya untuk ibadah hari ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang belum bisa hadir, tapi kalian bisa ikut ibadah secara online. It's okay guys, gak apa-apa. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan itu gak ada jarak dan waktu yang dapat memisahkan kita ya. Nah, ngomong-ngomong, Nicolin ngapain Nicolin? Kita nge-host. Ini loh, aku lagi baca buku tentang cara menyembuhkan penyakit di orang secara instan. Kalau mau menyembuhkan orang itu nggak baca buku gini. Kita bisa doa minta ke Tuhan untuk minta mujizat Tuhan ya. Gitu. Terus caranya gimana? Pengen tahu caranya? Iya dong. Nah kalau gitu kamu bisa ikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Oh
Gitu. Oh gitu. Nah, tapi sebelum kita ke ibadah supaya teratur, ada beberapa protokol ibadah ya teman-teman. Pertama, menggunakan masker dengan benar dan tidak melepasnya selama di area SCC. Tidak makan, minum di area SCC. Tetap jaga jarak satu sama lain dan mengikuti arahan usher untuk kepulangan. Dan jangan bergerombol di area depan SCC. Oke, sekarang kakak mau tanya ini, ada yang hari ini baru pertama kali datang ke ibadah voltage, boleh angkat tangannya? Apakah ada? Bisa angkat, Ada. Oke, kakak Asyar bisa memberikan kartu welcoming card buat teman-teman yang baru pertama kali datang, supaya nanti setelah ibadah bisa ke welcome lounge ya. Yes. Dan juga next nih, apa nih? Nah, kalau punya pertanyaan nih, siapa yang sudah mengikuti CG Kids? Bisa angkat tangan. CG Kids. Kids. Wah, Yeah. kakak mau cari anak CG kakak ini mana ya? Nah, buat teman-teman yang belum ikut CG Kids, you are invited. Nah, CG Kids itu kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan keluarga seiman. Jadi teman-teman kalau belum ikut CG Kids, bisa scan barcode-nya. Oke. Dan daftarkan kalian ya. Dan juga mungkin ada yang tahun ini usianya 12 tahun, boleh angkat tangan yang 12 tahun ke atas. Aku. Banyak ya. Nah, karena kalian udah 12 tahun ke atas, kalian sudah bisa mendaftarkan diri untuk dibaptis. Nah, tapi kalau udah ya udah ya. Tapi buat yang belum, kalian bisa daftar di setiap akhir ibadah voltage. Kita ada Yeah. baptisan. Kalau mau daftar bisa hubungi call center Kesini. Eagle Kids di belakang itu. Atau mungkin nanti tanya ke kakak Asyar ya. Yeah. Kak, aku mau dibaptis, itu bisa. Oke. Dan juga selanjutnya Ada persembahan. Nah, persembahan itu adalah bagian dari penyembahan. Persembahan bisa dilakukan scan barcode atau teman-teman bisa menggunakan amplop tuh di kursinya masing-masing. Nah, nanti dimasukkan di kotak persembahan saat mau pulang setelah ibadah. Dan kalau misalnya tidak digunakan, ditinggal di kursi aja. Jangan dibawa ya. dan info terakhir, info terpenting ya karena ini jarang-jarang ada. Iya. Yaitu MSJ2. Oh, apa itu? Nah, MSJ2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 1, 10, 12, 1, 2, 10, dan 16 April 2022. Pukul 7 malam melalui online, yaitu By melalui Zoom. Zoom. Buat teman-teman yang mau daftar, ini bisa bagi kalian yang udah punya NIJ, lalu udah lulus MSJ 1, aktif dalam CG, dan juga udah mempunyai device untuk on kamera. Bagi yang mau daftar bisa mengisi link di bawah ini. Nah, ada linknya, bisa isi link di situ ya. Oke, kayaknya udah panjang lebar ya Nicolin ya. Kalau gitu, Nicolin mau mimpin doa, kita mau mulai ibadah. Kayaknya lebih baik teman kita ya. Oh. Kita ajak I pray aja. Oke, sepertinya mending teman iPray kita ya. Oke, teman-teman bisa duduk yang baik. Kita mau berdoa, kita memunyakan hati kita untuk beribadah hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Dan kita ya Tuhan, supaya kita bisa dengan bersukacita bisa memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi.
visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Come on volunteer semuanya, bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama, oke? Pencipta semesta, pemberi kehidupan.
Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan yeah. Lebih keras lagi dong, yeah. Woo. Hey, hey. Come on. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yeah. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Shout it out. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Hey, are you ready? Come on, 1, 2, 3. Dari pulau-pulau sampai ke lembah, Seluruh surga bumi semua sujud menyembah. awal lagi. Tinggikan, agungkan, Angkat tanganmu dan pujian. tinggikan, agungkan. Angkat Coba sama-sama. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi. Everybody make some noise. Come on semuanya, dari depan sampai belakang. Dalam hitungan ketiga aku mau kita loncat buat Allah kita yang dahsyat, oke? Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, here we go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, ya. Tinggikan namamu. Orang kita dahsyat, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Namamu, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Semuanya bisa bersorak-sorai buat Tuhan. Kembali sekali lagi, sekali lagi. Shout Jesus. Come on. Voltagers bisa lebih keras daripada ini. Come on, Voltagers shout Jesus. Oke, sebelah sini. Shout Jesus. Come on, semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala.
lagi. Let's focus ourselves. Kita masuk. Ini kita ya Bapa. Ini kita. Kayak mau menyembah-Mu. Kayak mau mendekat kepadamu ya Bapa. Tolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Semuanya bisa angkat kedua tangan kalian. Nyanyikan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan.
For teachers bisa angkat kedua tanganmu. Let's sing to the heavens, to the Lord. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan peliharaan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi voltager saja, come on. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kau tahu setiap dari kita ya Bapa. Yes Lord. Aku mau hidup dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Sebab Engkau Tuhan, oh, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup, yes Tuhan. We want to live in faith dan berjalan dalam kemenangan. Mari kita nyanyikan terlebih lagi dari segenap hati kita. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan dan bergabung terjurang atasku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Waktu kami datang beribadah setiap Sabtu di tempat ini, kami tahu kami berjumpa dengan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Berbicara secara langsung ke telinga setiap kami, ke hati setiap kami. Karena kami mau mendengarnya, kami mau melakukannya, dan kami mau mengalami kuasa dari firman Tuhan di hidup kami. Karena firman Tuhan bukan cuma kata-kata, firman Tuhan bukan cuma kata-kata atau kalimat-kalimat, tapi firman Tuhan mengandung kuasa di hidup kami. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Alright, silakan duduk semuanya. Kak Papa tadi memuji Tuhan dengan antusias juga. Memang gak gampang ya, sampai keringetan. Gak gampang memuji Tuhan pakai masker, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan ya. Halo semuanya. Kalau Kak Papa bilang shalom, kalian bisa lambaikan tangan juga bilang shalom. Karena shalom itu artinya damai sejahtera buat kamu. Terus kamu juga bilang, hai Kak, damai sejahtera juga gitu ya. Shalom. Wah, kita buka Alkitab sama-sama. Temanya hari ini adalah a miracle today. Kalau ngomong soal miracle itu dulu mungkin waktu kalian kecil, kalian dengernya itu ngertinya itu magic.
Ya, di film-film itu ada yang kayak tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi itu semua buatan film, nggak beneran terjadi. Tapi yang namanya miracle, bilang sama-sama miracle. Miracle itu adalah, kalau kalian mau catat ya, atau mujizat. Bahasa Indonesianya mujizat itu adalah perbuatan ajaib Tuhan yang melebihi kemampuan manusia. Oke, jadi mujizat itu adalah perbuatan ajaib Tuhan yang melebihi kemampuan manusia. Jadi kalau kakak bisa makan, ya kakak itu bukan mujizat. Kalau kakak memang bisa jalan, ya itu bukan mujizat. Tapi kalau ada orang yang dari lahir enggak bisa jalan, kakinya itu lumpuh, harus pakai kursi roda, tiba-tiba berdoa, minta mujizat, tiba-tiba dia bisa berdiri, itu namanya mujizat. Karena sebelumnya enggak bisa. Sesuatu yang ajaib, yang dokter enggak bisa lakukan, yang manusia sepinter apapun enggak bisa lakukan, itu bagiannya Tuhan, namanya mujizat. Oke ya, jadi mujizat itu adalah perbuatan ajaib Tuhan yang melebihi kemampuan manusia. Itu namanya mujizat. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul 4. Yuk yang bawa Alkitab dibaca sama-sama. Perhatikan setiap ayat, karena nanti di akhir ibadah ada surprise buat kalian ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Nanti kita akan baca sampai ayat 30, kita baca satu-satu dulu ya. Ayat 29 bilang begini dari Kisah Rasul 4. Kita baca sama-sama aja yuk dengan suara yang keras. Kisah Rasul 4 ayat 29. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini adalah sebuah keadaan di mana waktu itu rasul-rasul utusan Tuhan, orang-orang percaya dianiaya, dimusuhi, dimasukkan penjara, diancam, dipukul. Intinya mereka tuh ngalami masalah yang begitu besar. Ini ayat ini ngomong soal keadaan waktu itu. Sampai mereka itu enggak tahan. Oke? Biasanya orang yang butuh mujizat Tuhan, orang yang butuh perbuatan ajaib Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang ada dalam kondisi yang enggak kuat lagi. Sudah enggak bisa lagi ini kalau bukan Tuhan. Benar ya? Kalau cuma lapar, lapar, mama bisa buatin makanan, enggak perlu sampai Tuhan kirimkan mujizat supaya aku bisa makan. Tapi ada orang yang benar-benar enggak bisa, enggak mampu, sampai satu titik berserunya cuma kepada Tuhan. Apakah hari ini kamu dan kakak, atau kita tahu ada orang yang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah coba ini itu, tidak berhasil juga. Kasih tahu mereka ya. Dan kalian semua juga ingat baik-baik ya. Kalau di saat kita dalam keadaan yang tertekan, dalam masalah, kata orang-orang tuh stres. Sudah belajar enggak bisa-bisa. Sudah berdoa enggak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter minum obat enggak bisa sembuh. Dalam keadaan di mana tidak ada harapan, disitulah kita bisa berseru kepada Tuhan, minta yang namanya mujizat. Rasul-rasul itu ketakutan. Lihat Tuhan, lihat. Lihat ya, kata lihat itu artinya gini,
cari perhatian Tuhan. Tuhan, lihatlah keadaanku. Itu kata rasul-rasul. Kami itu sekarang lagi tertekan, lagi dianiaya. Tapi kami tuh pengen beritakan firman, tapi takut. Gimana caranya? Lihat ayat selanjutnya, baca lagi sama-sama. Ayat 30 baca dengan suara yang keras ya. Ini ayat yang sangat penting untuk kita bisa mengerti tentang mujizat. Baca sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 30 dengan suara keras. 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lihat ya, waktu rasul-rasul ini dalam masalah, dia nggak cuma bilang begini, Tuhan bebaskan kami dari masalah kami. Karena kalau mereka cuma minta ditolong Tuhan, terus masalahnya selesai, so what? Yang mereka minta adalah ini, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Supaya apa? Supaya orang itu bisa kenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami layani. Jadi dari ayat ini ya, kakak punya 3 poin sederhana kalau kalian mau catat. Yang pertama, mujizat asli. Oke, nanti kakak jelaskan. Berarti ada yang namanya mujizat palsu. Mujizat asli hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tadi rasul-rasul bilang kan, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Dulu Kak Popau tuh kaget, loh kok bisa ya di Alkitab itu kalau kalian ingat gak waktu Musa datang ketemu Firaun, terus bawa tongkat, terus tongkatnya disuruh lempar, tongkatnya jadi apa? Ular. Nah waktu itu ada orang-orang ahli-ahli, apa ya kayak ahli-ahli nujum gitu, yang punyanya orang Mesir itu bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga lemparkan tongkat, tongkatnya juga jadi ular. Loh, memangnya bukan cuma Tuhan Yesus ya yang bisa bikin mujizat? Iya. Tapi mujizat yang asli, oke, itu cuman ada di dalam nama Yesus. Banyak loh orang itu yang cari mujizat kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, kepingin dapatkan kekayaan, pergi ke gunung-gunung, menyembah-nyembah, mengadakan ritual-ritual. Lihat ya, dengar ya, iblis itu dulunya malaikat. Dia bisa menyamar jadi malaikat terang seolah-olah menolong manusia. Seolah-olah bisa loh ada dukun sakti yang gak kenal Tuhan, itu bisa sembuhkan orang. Jangan kaget, oke? Nanti kalau ada orang bilang, itu loh pergi ke sana, ada orang sakti. Jangan kaget, karena mujizat itu juga dilakukan oleh kegelapan. Tapi ini loh bedanya yang asli dan palsu. Yang palsu itu akan menuntut balas. Yang palsu itu akan meminta sesuatu dari hidup kita sebagai gantinya. Karena pekerjaan iblis itu hanyalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak akan pernah mujizat palsu itu membuat kita hidup dengan damai sejahtera dan berkemenangan. Ada barternya. Pengen kaya, ternyata anaknya sakit. Pengen kaya, pengen pinter, cari ke cara yang salah. Tapi kalau mujizat yang dari Tuhan, asli, itu mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Dengar baik-baik. Mujizat yang asli itu cuman ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kakak ajak lagi berpikir. Terus sebenarnya mujizat itu untuk apa? Right? Orang yang sembuh, misalnya ada orang yang telinganya
enggak bisa mendengar. Tuhan sembuhkan telinganya bukan? Tek, bisa mendengar. Pertanyaannya kakak, orang ini 1 hari akan meninggal enggak? Meninggal lagi. Orang yang sakit divonis hidupnya cuma tinggal 2 bulan, 3 bulan. Terus berseru minta mujizat sama Tuhan, Tuhan jamah, tiba-tiba aku kok kerasa seger ya. Orang bilang dia nggak bisa jalan, tiba-tiba dia bisa turun jalan. Kita udah sering lihat ya di FKA ya. Datangnya pakai ranjang, pulangnya itu bisa jalan kaki. Pakai kursi roda lah minimal. Pertanyaannya orang yang sembuh tadi bisa meninggal nggak? 1 hari meninggal nggak? 1 hari bakal meninggal nggak kalau sudah tua? Ya kan? Bahkan Lazarus di dalam Alkitab, mujizat yang kelihatannya spektakuler, belum pernah terjadi lagi ya. Ada sih sesekali, tapi jarang banget di Alkitab Tuhan Yesus tuh bangkitkan Lazarus yang udah mati berhari-hari kan. Terus Lazarusnya hidup kan. Kak Papa tanya, Lazarus setelah itu hidup selama-lamanya sampai hari ini atau mati lagi? Hah? Mati lagi kan? Dengar baik-baik. Mujizat itu Tuhan kerjakan di hidup kita, melalui kita, itu bukan cuman supaya kita itu bisa memuliakan Tuhan, yes pasti. Bukan supaya kita tuh sekedar lepas dari masalah, bukan. Tujuan utama mujizat adalah supaya orang yang melihat mujizat itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Karena itu kalau yang kedua kalau mau catat adalah ini, mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Karena itu jangan sampai karena kita ini menunggu mujizat kemudian tidak terjadi, kita jadi kecewa sama Tuhan Yesus, gak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus, jangan sampai. Kita itu orang yang percaya sama mujizat, oke? Kita tuh orang yang berseru, ulurkan tanganmu ya Tuhan, jamah aku percaya mujizat karena aku percaya Tuhan Yesus. Tapi hati kita jangan melekat sama mujizatnya. Hati kita jangan melekat sama hasil mujizatnya. Hati kita ini melekatnya sama Tuhan Yesusnya. Karena mujizat yang terbesar itu udah kita terima, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Kalau tubuh ini sudah tambah lemah kemudian akhirnya kita meninggal, Tuhan janji Tuhan akan kasih tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Asal kita tidak menyangkali iman kita. Amin. Jangan pernah bilang begini, enggak ada Tuhan. Buktinya aku sudah doa buat engkong emak enggak sembuh. Tuhan enggak ada. Buktinya Tuhan enggak bisa sembuhkan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan, kenapa kok engkong emak meninggal? Dulu hampir aja Kak Papa juga gitu. Tuhan, kalau Tuhan memang ada, kalau memang Tuhan itu hebat bisa bikin mujizat, kenapa kok papaku enggak sembuh? Kenapa kok akhirnya papa dipanggil Tuhan meninggal? Sampai kakak ngerti. Mujizat yang terbesar itu bukan kesembuhan. Tapi waktu papanya kakak bisa terima Tuhan Yesus, sekarang kakak tahu papanya kakak ada di mana. Ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tujuan mujizat ya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah kita itu Allah yang hidup dan berkuasa, bukan patung, bukan berhala. Allah kita hidup, namanya Tuhan Yesus Kristus. Siapakah nama Allah kita? Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalian kan sudah dipimpin terima Tuhan Yesus ya 2 minggu lalu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tuh berjanji. Siapa yang percaya kepada namanya, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan mujizat itu dalam kehidupan kita. Kayak rasul-rasul tadi ini lo bilang, ulurkanlah tanganmu, adakan mujizat di dalam nama Yesus.
Karena itu mujizat itu asli cuma hanya dalam nama Yesus. Yang kedua mujizat terbesar itu adalah keselamatan. Dan yang ketiga, kenapa kok rasul-rasul itu berani berdoa kayak gitu? Padahal waktu itu belum pernah ada satu rasul pun bisa bikin mujizat. Waktu itu yang bisa bikin mujizat siapa? Tuhan Yesus doang. Belum ada, gitu ya. Dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib terus naik ke surga, banyak orang berpikir gini, ya sudah berarti sudah selesai mujizatnya. Karena Tuhan Yesus sudah di surga. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang masih gak percaya mujizat itu ada. Karena dipikir apa? Itu kan cuma terjadi di Alkitab. Waktu itu rasul-rasul memberanikan diri minta sama Tuhan. Ulurkan tanganmu, adakanlah tanda-tanda dan mujizat. Kenapa? Karena mereka percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yang namanya mujizat itu gak pernah tutup buku, expired. Mujizat itu masih bisa terjadi sampai hari ini. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu. Kakak menemukan satu alasan, oke? Kalau kamu ditanya sama temenmu, hah, you believe in miracle? Hah, kamu percaya mujizat? Memang kamu pernah lihat? Memang beneran itu bukan bohong-bohongan. Dengar ya, you don't have to prove anything. Bukan kalau kita ngadakan mujizat, kita doakan orang, minta orang itu sembuh. Bukan supaya kita tuh bisa kelihatan hebat, tapi supaya orang tuh bisa kenal Tuhan. Tapi kalau orang mempertanyakan kamu, kenapa kok kamu bisa percaya sampai hari ini mujizat masih ada? Ini jawabannya. Ya, kita lihat di Ibrani 13 ayat 8. Kak Pau mau ajak kita baca ayat ini dengan sama-sama ya, dengan suara yang keras. 13 ayat 8, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita baca dengan sambil mengangkat tangan. Deklarasikan iman kita sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini loh alasan kakak dan kamu bisa percaya mujizat ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus itu hatinya tergerak lihat orang lumpuh, langsung Tuhan Yesus bilang berdiri, apa maksudnya sembuhkan. Kalau Tuhan Yesus lihat ada orang sedih karena anaknya sakit, bahkan ada anaknya yang mau meninggal, Tuhan itu langsung adakan mujizat sembuhkan. Dengarkan, sampai sekarang Tuhan Yesus masih sama, masih rindu, masih mau mengerjakan mujizat di hidup setiap orang-orang percaya. Bedanya apa? Kalau dulu Tuhan Yesus cuma ada di satu tempat. Jadi orang yang mau ketemu Tuhan Yesus tuh harus rebutan dengan ribuan orang. Sampai ingat gak ada yang harus manjat rumah, bikin lobang di atap rumah terus turunkan orang yang sakit. Karena apa? Tuhan Yesus cuma ada di satu tempat. Tapi waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus tuh mencurahkan Roh Kudusnya, maka mujizat itu bisa terjadi di mana-mana. Asalkan rahasianya apa? Kita lihat ya. Setelah rasul-rasul berdoa, ini loh yang terjadi. Kita lihat, kita balik lagi ke tadi Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31 bilang begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus,
Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waktu mereka minta, Tuhan ulurkan tanganmu bikin tanda-tanda mujizat. Tuhan kirimkan Roh Kudus. Tuhan penuhkan orang yang berdoa minta mujizat itu dengan Roh Kudus. Supaya apa? Dengarkan baik-baik. Lihat kakak semuanya. Supaya mujizat itu bukan cuma terjadi di dalam hidup kita, tapi supaya mujizat itu juga bisa terjadi melalui hidup kita kepada orang lain. Makanya waktu kita minta Tuhan adakan mujizat. Waktu rasul-rasul berseru Tuhan kasih kami mujizat, mereka langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini loh doa kakak hari ini untuk kalian, dengar ya. Apa yang hari ini Alkitab tulis? Mereka semua, oke, semua, gak ada yang enggak, penuh Roh Kudus. That's my prayer for each and every one of you, baik yang di onsite SCC sini maupun kalian yang ikut live streaming. Mereka semua penuh Roh Kudus. Efeknya apa? Baru kemudian di pasal 5 ayat yang ke-12 baru ada kalimat begini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Setelah mereka penuh Roh Kudus, mujizat itu bukan cuma terjadi di hidup mereka, mereka jadi berani, yang takut jadi berani, tapi mujizat juga terjadi melalui hidup mereka. Rasul-rasul itu ya, yang dulunya takut, waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka tidak tahan lihat orang menderita, langsung tumpang tangan minta disembuhkan juga. Amin. Amin. Apa sih rahasia mujizat itu? Iman. Percaya. Percaya kalau Tuhan Yesus masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percaya kalau mujizat itu masih ada sampai hari ini. Percaya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka bukan cuma kita ngalami mujizat, kita bisa dipakai Tuhan bikin mujizat di hidup orang lain. Percaya. Mujizat itu, rahasia mujizat adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang sedih loh, mau baca ayat sedih enggak? Gak apa-apa ya, supaya kita belajar ya. Matius 13 ayat 58. Ini menurut Kak Papa ini ayat yang bikin sedih. Karena bilang begini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini ngomong satu tempat ya, yaitu tempat kelahiran Tuhan Yesus. Itu ya orang-orang itu ya bisa bilang gini, hah itu kan si Yesus, anaknya Pak Yusuf dan Bu Maria. Hah, dia kan orang sini dulu. Dari mana dia dapat kuasa itu? Karena mereka tidak percaya, firman Tuhan bilang maka tidak banyak mujizat yang terjadi di situ. Kakak berdoa di voltage ini, di ibadah voltage, di gereja Mawar Sharon, di keluargamu, di hidupmu. Karena kamu percaya, maka ada banyak mujizat yang akan terjadi di dalam hidupmu dan melalui kamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Percaya. Hari ini ada nggak yang butuh mujizat? Kakak kasih 3 contoh ya. Mujizat itu apa? Kesembuhan dari sakit penyakit. Mungkin itu buat kamu. Kamu pernah dengar kata mama aku sakit ini. Sudah lama sih, sudah biasa.
atau baru aja sakit, atau bahkan ada yang ikut ibadah ini dari rumah sakit. Ayo berdoa. Kesembuhan itu bisa terjadi. Mujizat. Apalagi kalian anak-anak ya, iman kalian itu kepada Tuhan tuh bulat. Orang dewasa tuh kadang kalah loh sama kalian. Ayo percaya, ayo pakai ya. Tuhan akan urapi kalian sebentar lagi. Mujizat yang pertama tuh kesembuhan. Boleh nggak Kak Papa lihat dulu tangan-tangan kalian yang membutuhkan mujizat kesembuhan hari ini juga? Oh, ada ya? Oke, kita doa ya. Ada nggak yang butuh mujizat kesembuhan untuk orang lain? Ada? Nah, kamu mau nggak dipakai Tuhan untuk kesembuhan orang lain? Mau? Pulang ini tumpang tangan atau telepon ya, doakan orang yang sakit. Mau? Ya, langsung ya, praktek langsung. Yang kedua, bisa jadi mujizat itu kayak ini loh, pemenuhan kebutuhan. Kayak aku tuh butuh kepandaian, pelajaran ini tuh selalu nilainya jelek. Tumpang tangan, minta kepandaian. Atau, Kak, aku dengar usaha papa mama tuh lagi sulit. Aku gak tahu bisa lanjut SMP enggak. Uang sekolah kayaknya nunggak beberapa bulan. Dengarkan, pemenuhan kebutuhan pun bisa minta mujizat Tuhan. Ingat Elia? Ayo, siapa yang masih ingat Elia tuh dikasih makan sama siapa? Burung? Kok merpati? Hah? Burung? Gagak. Yang dibawa sama burung gagak apa? Steak. Daging. Yang harusnya itu dimakan sendiri sama burung gagak. Tapi bisa dipakai untuk pelihara. Elia. Tuhan itu bisa cukupkan kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib ya. Pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga apa? Pemulihan hubungan. Baik itu keluarga, papa dan mama. Doakan. Jangan bilang begini, alah Kak, itu mah sudah setiap hari Kak, enggak mungkin. Hei, lawan kata mujizat adalah ketidakpercayaan. Jadi mau gak percaya hari ini, minta lagi sama Tuhan. Kak, aku sama Cece loh, Kak ribut aja terus. Siapa bilang kalian gak bisa jadi best friend? Bisa. Doa sama-sama. Hari ini doanya Kak Pau itu tadi ada 2. Oke. Yang pertama Kak Pau minta kalian semua hari ini juga penuh Roh Kudus. Siapa yang pengen kenal Roh Kudus lebih lagi? Siapa yang pengen dapat karunia Roh Kudus, terutama karunia bahasa doa bahasa roh? 2 minggu lalu Kak Papa didatengin anak Voltage umur kelas 4 SD. Lagi di pelayanan di Super Trooper, anak itu minggir bilang gini, Kak aku pengen kenal Roh Kudus, aku pengen bisa bahasa roh. Waktu itu kakak minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang mau, kalau ada yang rindu. Kayak rasul-rasul itu Tuhan tuh loh bilang mereka semua penuh Roh Kudus. Hari ini kakak minta di tempat ini, kita semua, kalian semua penuh Roh Kudus. Kalian yang sudah pernah dapat bahasa roh lama waktu KKR. Tapi kalian malu-malu pakainya. Kalian gak pernah pakai berdoa. Ayo habis ini berdoa dengan iman berbahasa roh. Amin. Kakak berdoa apa lagi yang kedua? Selain yang pertama kakak minta kalian semua penuh Roh Kudus. Kakak minta kalian mengalami sendiri yang namanya mujizat Tuhan. Dan tidak berhenti sampai situ, kalian akan dipakai Tuhan bawa mujizat untuk keluarga kalian dan teman-teman sekolah kalian. Amin, amin. Ya, ayo kita berdiri sama-sama. Ini waktu yang paling penting, oke? Yeay, khotbah udah kelar. Wah, langsung main. Enggak, salah. Yang di live streaming juga, begitu khotbah selesai jangan buru-buru bisa tutup. Mas, sudah selesai ibadahnya mau main. Jangan. Bagian ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Yaitu apa? Minta Roh Kudus bekerja di hidup kita pribadi. Nanti ya, ndak ada yang akan diundang maju ke sini Artalkol. Ndak ada yang akan tumpang tangan kayak dulu ya waktu KKR bisa ada yang tumpang tangan. Itu artinya apa? Roh Kudus itu mau datang ke tempatmu secara pribadi. Kakak tadi waktu nyembah,
waktu kita doa, jadi sebelum ibadah mulai itu selalu ada doa. Satu doanya kakak tuh gini loh, Tuhan, Roh Kudus itu kan selalu hadir di rumah Tuhan, benar ya? Waktu kita datang ke gereja tuh hatinya damai, senang. Kakak minta sama Tuhan, Roh Kudus tuh bukan cuman ada di sini, tapi Roh Kudus itu akan tinggal di dalam tubuh setiap kalian. Roh Kudus akan pulang bersama dengan kalian. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kalian. Apa yang kalian tidak bisa, yang tidak mampu dengan kekuatan sendiri, itu namanya mujizat yang kalian akan lihat Tuhan kerjakan. Amin. Yuk semuanya berdiri tegak. Yang masih ngobrol, nanti dulu ya aku mau doa gitu ya. Kita katakan sama-sama. Roh Kudus hadir di sini. Holy Spirit, you are welcome in this place. Mengalir di bait suci. Selamat datang di tempat ini. Perkara ajaib Kau yang paling diinginkan. terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Kau yang paling Roh dirindukan. Allah sedang bekerja. Hadirlah di ibadah kami ya Roh. Roh Kudus Perkenalkan hadir di dirimu sini. kepada setiap anak yang mencari Engkau. Mengalir di bait suci. Perkenalkan dirimu kepada setiap anak yang menginginkan jamahanmu, lawatanmu Kuasa di hidup kami. mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. bekerja. Katakan tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Katakan lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Kalian yang ingin dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, kalian ikuti doa Kak Pau ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengirimkan Roh Kudus menjadi penolong dalam hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kepadaku hari ini juga karunia bahasa doa, bahasa roh. Aku terima hari ini juga karena hatiku rindu. Aku mau mengenal-Mu Roh Kudus. Aku mau berjalan bersama-Mu Roh Kudus. Aku mau memuliakan Yesus bersama-Mu Roh Kudus. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Firman-Mu berkata, aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasku. Di dalam nama Yesus. Setelah kakak berkata amin, kakak akan berbahasa roh.
Kalian yang bisa berbahasa roh, kalian juga terus berbahasa roh. Yang belum minta, ini waktunya Tuhan akan menjamah. Setiap kakak-kakak orang tua, mari arahkan tangan ke depan. Di dalam nama Yesus kami minta hari ini juga di ibadah ini Tuhan. Kami semua penuh dengan Roh Kudus. Kami semua penuh dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh di dalam nama Yesus. Amin. Kia raba 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 rada da 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 da. Indah da ba 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 ba. Kita rada da 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 ba. Siapa ba 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 da da ba da da ba da ba. Hinara da ba ya se, hinara da da ba ya se de 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 de. Kira ba 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 ba. Kita da 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 da. Kita ba 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 ba. Kira da 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 da. Siapa ba 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 ba. Kita ba 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 da 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 da. Siapa da 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 da. Kita da 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 ba 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 da 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 ba ya rabaka rabaka. Siapa da 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 da. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Dikira bayar rabaka rabaka rabaka. Kita bayar raba 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 raba. Ya da 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 da. Kia da 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 da. Kia raba raba raba. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu di hidup kami. Sekarang kami akan berdoa dengan iman percaya. Kalau ada yang sakit, tanganmu sendiri letakkan di tempat yang sakit. Kamu yang sakit, letakkan tanganmu di bagian badan yang sakit. Yang lain, yang sehat, doa minta mujizat apa yang kamu mau minta dari Tuhan. Baik itu untuk kamu maupun untuk orang lain. Kita doa sama-sama ya. Di dalam nama Yesus, kami percaya setiap yang sakit akan sembuh. Setiap tulang yang bengkok akan kembali lurus. Setiap mata yang buram akan menjadi terang. Setiap kelemahan tubuh, kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Kelainan darah sembuh di dalam nama Yesus. Kelainan jantung sembuh di dalam nama Yesus. Orang yang menderita tekanan darah tinggi sembuh di dalam nama Yesus. Mata yang minusnya banyak, plusnya banyak sembuh di dalam nama Yesus. Kami minta ya Tuhan, berikan kepandaian bagi setiap kami yang susah untuk menghafal di dalam nama Yesus. Kemampuan untuk belajar lebih tajam, lebih cerdas. Terimalah di dalam nama Yesus. Kami minta juga ya Tuhan, kesembuhan bagi keluarga kami. Kami minta pemulihan hubungan bagi keluarga kami. Kami minta yang kekurangan, yang sedang dalam kebutuhan. Orang tua kami berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Mujizat dekat di hidup kami. Kami akan melihat mujizat nyata terjadi di hidup kami. Dan lewat hidup kami. Angkat tanganmu. Terimalah pengurapan baru. Mulai hari ini, kamu gak akan ngomong kotor lagi. Kamu gak akan pakai kata-katamu untuk mengutuki orang. Karena mulai hari ini,
Kamu akan berdoa untuk orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kamu akan berdoa untuk orang yang lagi marah, orang yang marah akan langsung tenang. Kamu akan berdoa, menumpangkan tangan, maka mujizat akan terjadi bukan hanya di hidupmu, tapi melalui hidupmu. Terimalah pengurapan ini. Di dalam nama Yesus, Voltager akan menjadi generasi yang dekat dengan mujizat. Kalian akan menjadi pembawa mujizat dimanapun kalian berada. Karena Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat amplop persembahannya, kita berdoa untuk persembahan. Hari ini boleh nggak kita bawa persembahannya nggak gini gitu ya. Tapi kakak mau ajarkan mulai hari ini di ibadah Voltage, kalau kita bawa persembahan ke Tuhan, kita doa, kita kasihnya begini. Ini namanya mempersembahkan. Oke, nggak apa-apa, hari ini masih uangnya papa mama. Tapi Tuhan akan taruh di hati kalian cinta akan Tuhan dan cinta akan rumah Tuhan. Hati kalian gak akan melekat sama uang. Oke? Uang itu adanya di tangan, bukan di hati. Maka pegangnya gini. Kasih sebagai persembahan. Kita doa ya. Baik yang nanti kasih persembahan atau nanti transfer atau apapun, minta mama papa juga boleh. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Kami mau mulai muda, mulai saat ini. Kami cinta Tuhan bukan uang. Tuhan, persembahan kami ini cuma sedikit. Tapi kami percaya di tangan Tuhan akan dipakai oleh gereja. Menolong orang miskin, membuat KKR. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa kalau gereja sedang akan membangun satu gedung yang baru di rooftop yang akan kami tempati tahun depan sampai 20 tahun lagi. Tuhan, kami mau belajar juga kasih persembahan untuk pembangunan rooftop. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati papa mama kami, pakai keluarga kami. Supaya keluarga kami juga bisa memberi persembahan untuk rumah Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh persembahannya. Kita angkat tangan sama-sama. Nanti kalian boleh diskusi sama papa mama di rumah. Mah, tadi Kak Papa ada bilang kalau mau kasih persembahan untuk gereja, karena gereja lagi bangun gedung di rooftop. Kita doa ya Mah, Pak, supaya keluarga kita bisa kasih persembahan juga. Amin. Kakak juga doa, mungkin kalian yang Tuhan gerakkan juga untuk memberi persembahan biar gak ada orang lain tahu. Kalian kasih diem-diem kepada Tuhan. Amin. Kita doakan ya setiap kali akhir ibadah, kita doakan ya untuk gedung kita yang baru. Nanti ada gedung untuk papa mama, kapasitas 6.000. Kakak sih berdoa Voltage juga di situ. Amin. Ya. Ada gedung lagi sendiri untuk adik-adik Super Trooper dan All Star. 2 lantai, jadi ada 2 gedung. Ya, nanti kita akan sama-sama ke sana tahun depan, kita doa ya. Amin ya. Tuhan, kami sepakat, kami memberkati pembangunan gedung Gereja Mawar Sharon di Pakuwon sini Barat yang namanya rooftop. Kami minta Tuhan kirimkan berkat dan Tuhan juga pakai kami menjadi saluran berkat untuk pembangunan gereja. Kami percaya ketika kami memberkati rumah Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat memberkati pembangunan gereja. Bukan hanya dananya akan dicukupkan, orang-orang yang mengerjakannya pun adalah orang-orang terbaik. Akan selesai tepat waktu, Tuhan akan penuhkan dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera.
cinta kasih dari Tuhan Yesus dan pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, nyata dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam satu nama. Katakan, dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God bless you. Silakan duduk. Kalau ada yang sembuh, kakak tunggu kesaksiannya juga ya. God bless you.